Shalom, saya Ana dari GKJ Grogol, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang yang diambil dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Pada waktu Tuhan Yesus masih berada di dunia, banyak hal dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah memberi pengajaran. Banyak orang mengikuti dia untuk mendengar pengajarannya. Termasuk di dalamnya adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Hal ini menimbulkan sungut-sungut di antara orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Agar dapat mudah dimengerti pengajarannya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Salah satu perumpamaan itu adalah tentang anak yang hilang, yang pada kesempatan ini akan saya coba ceritakan. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Sebut saja si bungsu dan si sulung. Pada suatu hari anak laki-lakinya yang bungsu mendatangi ayahnya dan berkata, "Bapak, berikan harta yang menjadi milik kita, yang menjadi hakku." Mendengar permintaan anak bungsunya itu, sang ayah tanpa berpikir lagi menuruti permintaan tersebut dan mulai membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Bagi-bagilah. Beberapa hari setelah si bungsu menerima harta dari ayahnya, ia menjual semua hartanya itu lalu pergi ke suatu negeri yang jauh. "Hai, aku dapat harta dari ayahku. Aku dapat uang, perhiasan. Banyak sekali perhiasannya. Aku mau apa ya? Aku mau pergi ke kota. Aku di sana akan bersenang-senang." Kemudian si bungsu menghamburkan harta miliknya tersebut. "Aku mau begini, aku mau ke sana, aku mau ke sana. Aku mau beli makanannya enak. Aku mau minum minuman yang lezat. Senang sekali aku hari ini." Lalu akhirnya habislah hartanya dan dia tidak memiliki apa-apa lagi. Suatu hari terjadi bencana kelaparan di negeri itu. Si bungsu mulai kebingungan karena hartanya sudah habis. Aku lapar. Uangku habis. Si bungsu berpikir, bagaimana caranya supaya ia dapat bertahan hidup. Lalu dia mencari pekerjaan. Dan dia mendapat pekerjaan di ladang sebagai penjaga ternak babi. Matahari mulai beranjak naik dan perutnya pun mulai terasa lapar. Namun tidak ada makanan yang dapat dia makan. Bahkan untuk sekedar ampas babi yang menjadi makanan babi pun tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Sambil duduk termenung, dia mulai menyadari keadaannya. Katanya, "Pekerja-pekerja di rumah bapakku saja berlimpah-limpah makanan. Sementara aku di sini hampir mati kelaparan. Baiklah, aku akan kembali kepada bapakku. Aku akan berkata, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai orang upahan Bapa.' Maka bangkitlah dia dari duduknya dan berjalan pulang kembali ke rumah bapaknya. Kemudian sang bapa dari kejauhan telah melihatnya. Melihat keadaan putranya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Kemudian bapaknya berlari mendapatkan dan merangkul dan mencium si anak yang bungsu ini. Si bungsu pun berkata kepada bapaknya, "Bapa,
telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Ayahnya tidak memperdulikan perkataan anaknya, tapi dia justru memanggil pelayannya dan berkata, "Hai pelayan, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan juga jangan lupa sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dan mari kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka berpesta bersukaria merayakan kepulangan anak bungsunya ini. Sementara itu, anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan sudah dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua pesta ini? Apa artinya?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan berbicara dengan dia. Kata anak sulung kepada ayah bapaknya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk aku bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Aku tidak terima ini, Pak." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dari cerita ini kita bisa belajar untuk bertobat. Bila kita melakukan kesalahan dan juga mau mengampuni orang lain yang sudah bersalah, sehingga ada sukacita dalam pengampunan tersebut. Di masa pandemi ini, kita butuh hati yang damai dan penuh sukacita untuk memelihara imun kita. Terima kasih.